kalian. Ya, paham? Paham semuanya? Paham. Sebelumnya, tepuk semangat. Kelas 4B. Kelas 4B. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tes non-fiksi yang kemarin tentang Pangeran Diponegoro, sekarang tentang Sultan Agung, ya, Sultan Agung. Nah, kalian lihat yang cahaya yang masuk di ruang kelas. Nah, kenapa cahaya itu bisa masuk? Angkat tangannya, kenapa cahaya itu bisa masuk ruang kelas? Karena ya, karena menembus benda bening. Selain dari kaca, yang di atas kaca apa itu? Lubang. Jendelanya masuk melalui lubang. Kalian lihat layar yang ada di depan. Nah, cahayanya lurus apa bengkok? Lurus. Nah, hari ini kita juga mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Ya, sekarang perhatikan video yang akan Ibu Guru tampilkan di depan. Dicatat, ya, dicatat hal-hal yang penting. Perhatikan dulu yang ada di layar. Ya. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah tulisan berbaris dan bentuk. Tulisan berbaris dan fakta dan fakta sebenarnya disajikan dengan gaya bahasa benar atau angkat tangannya satu orang, yang besar suaranya. Ayo, siapa? Siapa yang besar suaranya? Siapa? Wazira. Ya, ayo Wazira. Baca teks non-fiksi. Ialah tulisan berbasis data dan fakta. Sebenarnya disajikan dengan gaya bahasa formal atau non-formal, berupa argumentasi, eksposisi, atau deskripsi. Ya, tepuk tangan untuk Zahira. Zahira. Nah, teks non-fiksi adalah tulisan yang berbasis data dan fakta sebenarnya. Ya, bisa disajikan dengan gaya bahasa yang formal maupun non formal, berupa argumentasi, eksposisi maupun deskripsi. Nah, teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi fakta sebenarnya, yaitu benar-benar terjadi. Seperti nanti teks non-fiksi tentang Sultan Agung, ya, dan non-fiksi tentang sifat-sifat cahaya, ya. Kalau misalnya ada pisang maling kundang, itu termasuk teks fiksi. Nah, beda ya teks non-fiksi dan teks non-fiksi, ya. Selanjutnya, nah ini adalah teks non-fiksi tentang Sultan Agung. Judulnya yaitu Sultan Agung, Sultan Besar. Coba kalian baca, coba satu orang. Yang lain, satu orang baca tentang Sultan Agung, Sultan Besar. Suci, coba Suci. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung
akan besar. Ya, ini adalah salah satu teks teksinya. Ya, kemudian kan ibu guru sudah bagi kalian jadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok ada 4 orang. Sekarang ibu guru bagikan LKPD-nya. Ya, yang ini kalian kerjakan secara berkelompok. Ingat, ditulis identitas kelompoknya. Mulai dari nama, absen, kelas, nama kelompok, ya. Kemudian diperhatikan di dalamnya ada petunjuk soalnya. Ya, ini dijawab secara berkelompok. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Dan juga secara berhadapan. Jika ada pertanyaan, angkat tangannya yang pendek. Nanti ibu guru keliling untuk menilai proses kalian dalam mengerjakan LKPD. Kemudian kelompok kelima.
Ada sependapat yang kelompok 3?
Sedangkan materi yang dibahas mengenai sifat-sifat cahaya yang berkaitan dengan indera penglihatan, yaitu pada kaca pembesar atau Coba ditulis dulu hal-hal yang penting nanti. di video yang sebelumnya kalian sudah belajar ya tentang sifat-sifat cahaya. Apakah ada masih ingat apa saja sifat-sifat cahaya? Ya, sifat-sifat cahaya yang pertama, cahaya berwarna lurus. Kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Sifat-sifat cahaya digunakan dalam pembuatan berbagai alat optik. Alat optik bekerja dengan menggunakan prinsip cahaya. Contohnya pada alat optik yaitu kaca pembesar atau loop. Loop atau kaca pembesar adalah alat optik yang terdiri atas sebuah lensa cembung. Kaca pembesar atau loop terbuat dari lensa cembung. Ada yang tahu apa itu lensa cembung? Ya, lensa cembung yaitu lensa yang menghasilkan bayangan yang lebih besar dari ukuran aslinya. Manfaat alat optik loop yaitu bisa melihat benda-benda yang berukuran kecil akan tampak lebih besar dan lebih jelas oleh mata. Jenis alat optik loop ini sering digunakan oleh tukang jam tangan dan berbeda. Kaca pembesar atau loop tentunya untuk melihat benda-benda yang berpengaruh seperti bagian dalam mesin jam tangan. Kadang-kadang, fabrikan membuat kaca pembesar atau loop dari bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar kita, seperti dari bola bening, dari plastik bening, dan juga dari perut bening. Jika kita isi dengan air bening, maka jadilah kaca pembesar atau loop sederhana. Tugas pembelajaran hari ini sudah ditugaskan untuk membuat percobaan sederhana untuk kaca pembesar atau loop dengan menggunakan plastik bening. Untuk langkah kerjanya, kalian bisa baca di buku. Nah, tadi kalian sudah mengamati ya video yang sudah Ibu Guru tampilkan. Nah, tadi di video itu terdapat beberapa sifat cahaya. Yang pertama, apa
kacamata dengan cahaya. Nah, salah satu contohnya tadi yaitu loop atau kaca pembaca. Apa fungsi kaca pembaca tadi? Bisa melihat benda kecil. Benda yang terlihat kecil akan terlihat besar dan dapat dilihat secara jelas. Sebelum kalian melakukan praktikum, perhatikan video yang ibu guru tampilkan di depannya. Cara kalian untuk melakukan praktik percobaan. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Praktisipel. Di video kali ini kita akan melakukan percobaan untuk membuat akun kaca pembaca sederhana dari samping. Ini adalah pelajaran untuk tema 5 kelas 4 SD ya teman-teman, tentang pembiasan cahaya. Kita langsung aja di sini kita membutuhkan kantong plastik bening yang sudah diisi air. Lalu kita ikat seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman, tulisan yang tadinya kecil kita taruh plastik bening ini di atasnya, maka tulisannya akan terlihat lebih besar ya, seperti atau akan besar.
sifat cahaya dibiarkan apabila cahaya merambat dari zat yang ukurannya rapat udara ke zat yang lebih rapat air. Cahaya ada dibiarkan apa kesimpulan yang dapat kamu temukan dari percobaan ini? Dari hasil percobaan, kemampuan melihat benda kecil yang dilihat dengan menggunakan mikroskop membuatkan pembesar cahaya. Sependapat dengan kelompok 2 untuk jawaban nomor 1? Sependapat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok nomor menjawab nomor 2, kelompok 5. Ayo maju kelompok 5. Maju kelompok 5. Dengarkan temannya. Membuat hidup sederhana. Nama percobaan membuat hidup sederhana. Membuat percobaan untuk mengetahui sifat-sifat cahaya. Kesimpulan dari hasil percobaan membuktikan melihat benda kecil dengan menggunakan lup membuktikan pembiasan cahaya. Ada sependapat dengan kelompok 5? Tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, ya tadi temannya sudah mempresentasikan ya hasil dari diskusi untuk SKBD 2 ya. Nah, Ibu Guru sekarang kita menyimpulkan pembelajaran apa yang kita dapatkan ya. Apa tadi yang kita pelajari? Sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya salah satunya yang pertama Cahaya menerangan lurus. kedua Cahaya memberikan ketiga cahaya yang menyembuhkan ini. keempat. Cahaya yang membiarkan. Tadi kalian sudah mempraktikkan ya
warahmatullahi